Bismillahirrahmanirrahim. Al-buyu'u thalathatu asya'. Jual beli itu ada 3 macam. Ahaduha bai'u 'ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun idza wujidat asy-syurutu min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bihi maqduran 'ala taslimihi lil 'aqidi 'alaihi wilayatun. Yang pertama adalah menjual benda yang kelihatan, yaitu yang hadir, bendanya ada di depan penjual maupun pembeli, maka hukumnya adalah boleh ketika ditemukan syarat-syarat, yaitu benda yang dijual itu suci, benda yang dijual itu bisa diambil manfaat, benda yang dijual itu bisa diserahkan tentu dari penjual kepada pembelinya. Kemudian bagi orang yang akad terhadap benda itu kekuasaan. Orang yang akad mempunyai kekuasaan terhadap benda itu. Misalnya dia adalah pemilik benda itu sendiri atau orang yang menjadi wakil dari pemilik benda itu. Maka jual beli seperti ini hukumnya adalah boleh. Di zaman sekarang sudah canggih, benda-benda itu ada yang ada tetapi tidak kelihatan. Sehingga dalam bahsul-bahsul masail, benda atau ain itu ada 2. Ada ainun hissi, benda yang kelihatan, dan inilah transaksi dalam kitab klasik yang ada. Kemudian ainun ma'nawi, benda yang tidak nampak seperti pulsa, saldo etol, GoPay, dan lain sebagainya. Ini tetap bisa dikategorikan sebagai benda yang layak dijual, sah dijual, dan bisa dinamakan ain. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin. Dalam jual beli harus ada ijab dan qabul. Ini hal yang sekarang jarang dilakukan. Sering kita dengar zaman dahulu orang ketika beli mengatakan kula tumbas nggih kula sade. Kula sade nggih kula tumbas, seperti itu. Ini adalah praktek ijab dan qabul yang sekarang sudah jarang kita dengar. فالأول كقول البائع أو القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا. Yang pertama yaitu ijab seperti ucapannya penjual atau orang yang menempati tempatnya penjual. Misalnya dia sebagai wakilnya penjual atau dia adalah wali, anak kecil punya sesuatu, butuh menjual sesuatu, maka yang melakukan adalah walinya. Mengatakan penjual itu bi'tuka wa mallaktuka bikadza. Aku menjual padamu, aku memberi kepemilikan padamu dengan harga sekian. Itu contoh dari ijab. Wathani kaqaulil mushtari awil qa'imi maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahwahuma. Yang kedua yaitu qabul, seperti ucapan pembeli atau orang yang menempati tempatnya pembeli, aku membeli, aku menerima kepemilikan, dan sesama keduanya. Wathani minal asya'i bai'u syai'in mawsufin fi dhimmati wa yusamma hadha bis-salami. Yang kedua dari 3 macam jual beli ini adalah menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan. Artinya penjual ini menjual sesuatu yang belum ada barangnya, pembeli juga belum melihat, tetapi disepakati sifat-sifatnya. Misalnya penjual mengatakan, saya jual HP merek Xiaomi, seri sekian, kameranya begini, RAM-nya sekian, internal sekian, seperti itu, barangnya belum ada. Kemudian setelah pembeli membayar lunas, maka penjual memberikan barangnya atau mencarikan barangnya setelah 1 minggu, misalnya seperti itu. Inilah praktek di dalam jual beli yang kedua ini. Dan ini dinamakan dengan akad salam atau dalam Indonesia mungkin pesan. Fajaizun idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi min sifatis salamil atiyati fi faslis salami. Maka jual beli dengan akad salam itu boleh ketika ditemukan di dalamnya sifat sesuai apa yang disifati dengannya dari sifat-sifat akad salam yang akan datang di dalam fasal bab salam yang segera kita pelajari setelah bab ini. والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد أو لم توصف للعاقدين فلا يجوز بيعها. Yang ketiga dari 3 macam jual beli ini adalah menjual benda yang tidak ada, yang tidak dilihat, dan tidak disifati bagi 2 orang yang akad, maka hukumnya tidak boleh menjualnya. Yang ketiga ini adalah orang nggak punya barang, tetapi dia ingin menjual sesuatu. Tentu saja ini akan terjadi penipuan, maka tidak boleh. Wal muradu bil jawazi fi hadhihi thalathati sihah. Yang dimaksud dengan boleh dalam 3 macam jual beli ini adalah sah. Wa qad yashhadu qawluhu lam tushahad
بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز. Ucapan musannif yaitu lam tusyahad, tidak boleh menjual benda yang tidak dilihat, memberi pengetahuan sesungguhnya ketika benda itu sebelumnya sudah dilihat, kemudian barang itu tidak ada ketika akad, maka akad terhadap benda itu boleh. Jadi kita akad hari ini barangnya tidak ada, tetapi kemarin sudah melihat, itu boleh. Walakinna mahalla hadza fi 'ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddatil mutakhallilati bainar ru'yati wasyira'. Tetapi tempatnya boleh ini adalah dalam benda yang umumnya tidak berubah di masa yang menyelai antara melihat dengan terjadinya jual beli.